Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih diberi kesehatan supaya dapat mengikuti pelajaran hari ini. Dan untuk hari ini kita berbicara tentang seni dari zaman purba sampai zaman sekarang. Bu, apakah seni itu sudah ada sejak zaman purba? Nah, seni itu sudah ada sejak zaman purba, zaman dahulu. Nenek moyang kita hidupnya kan masih nomaden. Nomaden itu apa, Bu? Berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, cara makannya itu dengan cara berburu, memburu hewan-hewan liar. Hewan-hewan yang ada di sekitar hutan. Kalau makanannya sudah habis, dia akan mencari tempat lain. Nah, ada pun alat-alatnya. Alat-alat untuk berburu ada sebagai berikut. Nah, setelah mereka berpindah-pindah tempat atau nomaden, mereka sudah mulai mengenal tempat tinggal meskipun masih tinggal di gua. Nah, kalau zaman dahulu, di zaman sekarang kita kan masih bisa menemukan penemuan seperti lukisan di dinding-dinding gua. Lukisan itu biasanya bertemakan tentang kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana mereka menghangatkan diri, terus bagaimana cara mereka bertahan hidup, dan masih banyak lagi. Dan mereka itu sudah mulai mengenal yang namanya meramu. Terus bajunya juga. Kalau dulu kan bajunya mungkin hanya untuk menutupi alat kemaluan atau seadanya, sekarang sudah mulai tertutup meskipun hanya dari daun-daun saja. Setelah itu, meskipun sudah menetap di gua, mereka sudah mulai mengalami kemajuan, yaitu mendirikan rumah dari sisa-sisa daun-daunan yang ada di hutan. Nah, mendirikan rumah itu, alat-alat masak yang mereka gunakan juga sudah mulai mengalami perubahan. Nah, alat-alat masaknya sudah lebih halus dan lebih sederhana. Kalau sekarang kan kita sudah enak, ada yang dari plastik, ada yang kayu, ada yang besi, kita sudah bisa memilih. Kalau orang dulu kan tidak. Nah, dari itu mereka mendirikan rumah dari daun-daun. Dia itu sudah mulai mengenal kepercayaan yang namanya animisme dan dinamisme. Selanjutnya ada yang namanya sistem kerajaan. Kalau kerajaan itu agama yang masuk, ada agama Hindu, Buddha. Biasanya agama Hindu dan Buddha itu hubungannya itu konsisten dengan yang namanya kerajaan. Kalau kerajaan di sekitar sini yang masih kita jumpai yaitu kerajaan di Mojokerto, itu masih ada. Nah, setelah itu mereka mulai mendirikan rumah. Mereka mulai mengenal yang namanya bertani dan bercocok tanam. Mereka mulai menyadari akan bagaimana caranya untuk mengelola alam yang baik, seperti itu. Nah, selanjutnya dari itu kita ke kerajaan sudah, lalu kita setelah kerajaan, di tengah-tengah kerajaan itu ada agama Islam yang masuk, dibawa oleh pedagang-pedagang dari Arab. Para pedagang ada yang menikahi beberapa gadis di Indonesia. Jadi kalau sekarang itu di Indonesia ada yang namanya kampung Arab, dan isinya itu ada orang Indonesia tapi dia itu keturunan Arab. Untuk agama Hindu Buddha yang membawa itu orang-orang dari Hindu dan Buddha, orang-orang dari India. Nah, agama Islam disebarkan di Pulau Jawa oleh Wali Songo. Dia disebarkan secara halus. Dia itu awalnya mencampur dari budaya Hindu Buddha dengan budaya Islam. Kalau tidak seperti itu, mungkin mereka tidak akan bisa menerima kebudayaan yang ada di Islam. Karena itu Islam kan sifatnya tidak memaksa.
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak di pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk membaca buku sebagai literasinya. Semangat belajar!